الصلاة خير من النوم. المبين محمد رسول الله صادق الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqawna fatahna 'alaihim barakatin minasy syama'i wal ard walakin kadzabu fa'ahlahum bima kanu yaksibun, amma ba'du. Pertama-tama, yuk marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Dan berkat nikmat itulah alhamdulillah kita bisa bersama-sama bermuhajahah, bertatap wajah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini, kegiatan kita ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala bilang kepada kita, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku padamu, maka niscaya akan kutambah-tambah nikmatku padamu. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Dan apabila kalian tidak bersyukur, kata Allah, inna adzabi lasadid, maka sesungguhnya azabku begitu berat.
Jadi marilah kita tambah-tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita. Lantas realisasi syukur itu apa? Berterima kasih. Syukur itu berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam perkara mengarungi hidup ini, kita nggak usah lihat status sosial, ya. Apalagi menolak mengkategorikan syukur itu adalah orang yang punya harta, orang yang punya uang dan lain sebagainya. Bukan. Ya, apa yang kita dapat saat ini, itulah yang kita bersyukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya yang tetap setia menjalankan sunnah-sunnah. Para jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi situasi sekarang ini, modal utama kita itu adalah sekarang itu hanyalah kesabaran. Ya. Apa sabar itu? Sabar itu bukan kalau digabung orang nyengir, bukan. Ya. Sabar itu adalah seperti yang dicontohkan atau seperti yang diriwayatkan atau dikisahkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Dikala iblis lanatullah alaihi, ya, bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, itu Ayub rajin ibadah karena engkau berikan dia saja harta kekayaan. Kata Allah, tidak, Ayub itu adalah hambaku yang soleh. Boleh saya uji ya Rob? Silakan iblis, kata Allah. Ya, bahasa kitanya begitulah. Akhirnya semua peternakannya, ya kan? Akhirnya semua peternakannya, pertaniannya, persawahannya habis. Datang lagi iblis, Rob, Ayub itu rajin ibadah kepada engkau karena kau berikan dia keturunan saja. Ya. Kata Allah, tidak, Ayub itu adalah hambaku yang soleh. Boleh saya buktikan ya Rob? Silakan. Akhirnya apa? Bencana itu datang, akhirnya meninggal anaknya. Ya. Datang lagi iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai akhirnya ya Rob, Ayub itu mau ibadah kepadamu karena kau berikan dia kesehatan saja. Coba kau berikan dia sakit. Kan gitu kan. Kata Allah, tidak, wahai iblis, Ayub itu adalah hambaku yang soleh. Dan gitu. Akhirnya boleh puji ya Rob? Silakan. Akhirnya sampai datang penyakit yang sangat luar biasa sama Ayub, kepada Nabi Ayub alaihissalam. Apa? Yaitu penyakit korek atau borok. Sampai Nabi Ayub diusir dari kampung. Ya, sampai akhirnya dibelatung tubuh ulat-ulat sampai hatinya saja, ya, yang diselamatkan oleh Allah. Tapi akhirnya luar biasa. Itulah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nah, begitulah hakikat sabar kita. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as-sabirin." Atau aku bersama orang-orang yang sabar. Luar biasa. Jadi sabar itu bukannya kalau kita digampar orang jengir, ya, tapi sabar itu adalah kita tetap istiqomah melakukan sesuatu kebaikan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka ibadah dibagi menjadi dua bagian, as-sabru ala ibadah. Sabar dalam menghadapi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga perlu kesabaran. Ya. Ini kayak kita begini kan, melakukan kegiatan rutinitas pejuang subuh, istiqomah tiap minggu sekali, kita harus perlu kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Luar biasa predikat ini. Ya. Ya. Bagi orang-orang yang sabar, Allah bersamanya. Innallaha ma'as-sabirin.
Kalau kita sholat begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan Allah merantas jalan. Ya, kita istighfar dulu, ya kan, minimal sampai Allah mantasalam bika salam walaika yaudusalam baina rabbana gitu. Jadi sabar dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berwirid, megang tasbih, zikir, tahlil dan takbir itu juga perlu kesabaran. Ya. Kita mendidik anak juga perlu kesabaran. Mendidik istri juga perlu kesabaran. Ingat, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, as-sabru ala musibatin. Sabar dalam mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Kita kena satu ujian, satu masalah. Ya, ini jangan gerumusu. Perlu kita sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah itu sepaket dengan penyelesaian. Kan gitu. Innamal usri yusra wa sa'an, maka akan kudatangkan kesenangan. Allah 2 kali bilang itu. Sesungguhnya setelah kudatangkan kesusahan, maka akan aku datangkan kesenangan. Itu. Jadi kuncinya adalah kita sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi apa. Ya. Maka kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kenapa pentingnya kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Bahkan man sabara jabira. Orang yang sabar itu adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang bersabar adalah orang yang beruntung. Nah, kadang-kadang kan kita ini kalau menghadapi masalah kan kita seperti seolah-olah menjadi ular piton gitu kan, yang mampu menghancurkan dan menyelesaikan semuanya dengan kekuatan kita. Tapi ternyata apabila kita menyelesaikan satu masalah dengan amarah, itu merugikan diri kita sendiri. Seolah-olah ular piton itu bisa menghancurkan musuhnya dengan lilitan yang luar biasa, tapi ternyata yang dililitnya bukannya mangsa, geragain. Akhirnya si ular piton semakin kencang, maka ular piton itu semakin terluka dan akhirnya dia akan binasa sendiri. Ular pitonnya akan binasa sendiri. Nah, begitulah orang-orang yang selalu menghadapi masalah dengan amarah. Seolah-olah selesai, padahal begitu dia menyelesaikan masalah dengan amarah, ternyata dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Berapa banyak orang-orang menyelesaikan masalah dengan amarah, malah hancurnya berkeping-keping, atau kerugiannya malah tambah lebih. Maka innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Man sabara jabira. Barang siapa yang sabar, maka dia akan beruntung. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesabaran, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para pejuang subuh semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.